Selamat pagi saudara-saudara. Kita akan memasuki persekutuan doa pagi hari ini dengan pembacaan dari kitab 1 Samuel 9 ayat 15 sampai dengan 17. Kita akan merenungkannya dengan tema Tuhan menilik kehidupan umat-Nya. Marilah saudara-saudara kita awali pembacaan dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, sumber segala kehidupan, Allah yang berkenan untuk menilik kami, berfirman kepada kami, maka kami menyerahkan diri padamu. Kuduskanlah kami, firmani kami, mampukan kami memahami firman-Mu. Kami menyerahkan doa kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Kuduskan, sempurnakan, dengarlah permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita dari 1 Samuel 9 ayat 15 sampai dengan 17 berbunyi demikian. Sehari sebelum kedatangan Saul, Tuhan telah menyingkapkan kepada Samuel hal berikut. Besok kira-kira pada waktu ini, aku akan mengirim seorang laki-laki dari Taman Benyamin kepadamu. Engkau akan mengurapinya menjadi pemimpin atas umatku Israel. Ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Aku telah menilik umatku karena jeritannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, Tuhan berfirman kepadanya, inilah orang yang kukatakan kepadamu itu. Dialah yang akan berkuasa atas umatku. Demikianlah bacaan kita untuk mendasari renungan di persekutuan doa pagi hari ini. Saudara-saudara, tema renungan pagi ini adalah Tuhan menilik kehidupan umat-Nya. Berarti Tuhan peduli kepada umat-Nya. Tuhan melihat dan memperhatikannya. Siapa umat-Nya? Yaitulah orang-orang yang percaya kepadanya. Adakah kita termasuk umat-Nya? Bila kita percaya kepada Yesus, maka kita harus menyadari bahwa kita termasuk umat Tuhan, orang yang ditilik oleh Yesus. Melalui berbagai pengalaman sebagai umat-Nya, kita diajak bicara oleh Yesus. Karena itu adalah panggilan kita, bahwa tugas kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memahami apa yang menjadi maksud Yesus melalui pengalaman yang kita alami itu. Melalui segala pengalaman kita seharusnya kita bertanya, apa yang Tuhan kehendaki dari kita di balik pengalaman yang kita alami. Ketika Tuhan memberi kita tahu apa kehendaknya, maka tak ada pilihan lain bagi kita kecuali dengarkan firman-Nya. Berusahalah memahami kehendak-Nya dan wujudkan kehendak-Nya dengan melakukan apa yang Ia firmankan kepada kita. Saudara-saudara, dari bacaan kita tentang percakapan Tuhan dengan Samuel, sedikitnya ada 3 hal yang baik yang perlu
kita perhatikan dan kita pelajari. Yang pertama, Tuhan peduli kepada manusia, peduli kepada Samuel dan Saul. Tuhan peduli juga kepada kita. Yang kedua, Tuhan punya rencana dan punya kehendak untuk manusia yang disapa dan dihadapinya. Ketiga, Tuhan mau memberitahukan rencana dan kehendaknya kepada manusia, termasuk kepada kita. Saudara-saudara, mari kita renungkan ketiga hal itu satu demi satu. Yang pertama, Tuhan peduli kepada manusia, peduli kepada Samuel dan Saul. Sadarkah kita bahwa Tuhan juga peduli akan kita? Tuhan peduli akan kita berarti Tuhan berkenan juga menyapa kita. Sebagai manusia yang dipedulikan dan disapa oleh Tuhan, kita punya kewajiban untuk bersyukur padanya. Bersyukur yang bukan hanya ucapan di mulut saja, tapi apa yang Tuhan perbuat bagi kita, kita syukuri dengan meneruskan perbuatan Tuhan pada kita dengan menaruh peduli akan sesama kita. Bersyukur dengan mewujudkan kasih terhadap sesama kita. Wujudkan dalam tindakan dan jangan pernah menyepelekan sesama kita. Tapi perhatikan sesama seperti firman Yesus dalam hukum kasih mengajarkan kepada kita. Kau kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Beri perhatian pada sesama yang Tuhan pertemukan dengan kita. Siapapun sesama manusia yang Tuhan pertemukan dengan kita. Perhatikan mereka. Kasihi mereka. Jangan menganggap asalan pertemuan kita dengan sesama. Pertemuan kita dengan orang-orang yang kita kenal atau tidak kita kenal. Lepas dari semua itu, ingatlah campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita dalam pertemuan dengan sesama. Baiklah kita bertanya, apa kehendak Tuhan? Bagaimana kita mengasihi mereka yang Tuhan pertemukan dengan kita. Siapapun sesama kita itu, kita harus belajar membiasakan diri menyadari bahwa di balik sesama yang Tuhan pertemukan, di sana ada kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, sadari bahwa Tuhan mempertemukan kita dengan sesama bukan tanpa maksud. Karenanya kita perlu membiasakan diri dan bertanya, apa rencana Tuhan dengan mempertemukan kita dengan sesama kita? Karena tidak ada tindakan dan perbuatan Tuhan yang asalan. Tindakan dan perbuatan serta perkataan Tuhan yang tanpa maksud yang jelas. Sebaliknya, kehadiran dan tindakan Tuhan selalu punya rencana dan maksud buat kebaikan kita. Maka perlu kita berusaha untuk mengetahui dan menyadari apa yang Tuhan
kehendaki dari kita. Apa yang wajib kita lakukan untuk kebaikan si orang yang bersangkutan, yang dipertemukan dengan kita untuk mewujudkan kehendak Tuhan, mewujudkan tugas dan panggilan kita, yaitu mewujudkan kehendak-Nya, supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami, di mana Yesus mengajar kita berdoa untuk meminta agar jadilah kehendak Bapa. Kita harus membiasakan diri melakukan dan mewujudkan kehendak Bapa. Yang ketiga, saudara-saudara, ketika kita minta agar jadilah kehendak Bapa, maka Bapa juga pasti akan menolong kita, akan mengabulkan permohonan kita, dan mewujudkan kehendak-Nya melalui diri kita. Karenanya kita patut bersyukur ketika kita menyadari kita adalah umat-Nya. Ketika kita mampu memahami kehendak Bapa, Bapa bukan hanya memberi kita tahu akan apa kehendak-Nya, tapi Bapa juga memampukan kita mewujudkan kehendak-Nya. Hidup sebagai umat-Nya yang mau mewujudkan kehendak-Nya, pastilah kita dilengkapi dengan kuat kuasa-Nya hingga kita mampu melakukan kehendak-Nya, sehingga kehadiran dan perbuatan kita menjadi kesaksian buat kemuliaan nama-Nya. Saudara-saudaraku, sedikitnya ketiga hal tadi patut kita pahami, patut kita wujudkan di dalam hidup kita. Dan untuk mewujudkan tidak terjadi dengan sendirinya, tapi kita harus berusaha. Kita harus mau bekerja sekuat dan sedapat kita untuk menjadi hamba-hambanya dan menjadi saksi-saksinya, dengan harapan Tuhan menjadikan kita berkat untuk sesama yang Tuhan pertemukan dengan kita. Sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia. Tapi kita memberi diri kita ditilik, dipakai oleh Tuhan, menjadi umat-Nya yang bersyukur bahwa kita yang kenal Tuhan boleh menjadi hamba-hambanya, menjadi penerus-penerus berkat-Nya. Saudara-saudara, bisakah kita menjadi orang yang mengenal Tuhan, menjadi hamba-hambanya, menjadi penerus berkat-Nya? Pasti bisa. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan menilik kita dan siapapun yang berserah diri kepadanya. Pasti kita dimampukan menjadi hamba-Nya yang bersaksi tentang kuat kuasa dan keagungan-Nya. Saudara-saudara, semoga semua kita rela menyerahkan diri kepada Tuhan untuk ditolong oleh Tuhan, ditolong oleh Roh Kudus untuk hidup dalam penilikan Tuhan
dan kita menjadi berguna di tangan Tuhan. Setuju? Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudara, kita bersama-sama akan menaikkan doa-doa untuk kebutuhan kita dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang peduli kepada kami, Allah yang menilik kami, menilik kehidupan kami. Terima kasih bahwa kami boleh mengenal Engkau ya Bapa, dan boleh hidup dalam kehidupan sehari-hari di dalam kebersamaan dengan Tuhan, di dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Tolonglah hidup kami dalam keseharian kami, supaya kami boleh hidup dalam kerukunan dengan siapapun yang Tuhan pertemukan dengan kami. Bapa di surga, Engkau mengenal kami. Tolonglah kami dalam kesulitan kami masing-masing. Mampukan kami untuk mengatasi kesulitan yang kami hadapi. Beri kami kekuatan untuk mengatasi kesulitan yang kami hadapi. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu menyerahkan segala kebersamaan kami dengan sesama yang Tuhan pertemukan dengan kami. Mampukan kami di dalam pertemuan dengan sesama sebuah kerukunan, supaya bersama kami memuliakan nama Tuhan. Sertai gereja Tuhan, supaya kami boleh melakukan cinta kasih yang Tuhan ajarkan, dan kami boleh hidup sebagai hamba-hamba-Mu. Bapa dalam sorga, topanglah kami di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam pekerjaan kami, di dalam kami bermasyarakat. Tolong supaya kami boleh saling peduli dengan sesama. Topang supaya hidup kami jadi berkat untuk sesama. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk lingkungan di mana Engkau menaruh kami. Mampukan lingkungan kami menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau, yang bersyukur kepadamu, yang mau melakukan yang baik buat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja-Mu, supaya pemimpin gereja-Mu menjadi pemimpin yang memuliakan nama-Mu, menjadi pemimpin yang berguna untuk gereja-Mu. Kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa kami, buat Pak Presiden dengan wakilnya. Kami berdoa untuk para menteri. Tuhan topanglah pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk boleh hidup dan bekerja di dalam kejujuran, bekerja dijauhkan dari segala macam bentuk korupsi. Topanglah pemimpin-pemimpin kami untuk hidup menjadi berguna buat seluruh rakyat. Tolong supaya para pemimpin kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, yang hidup dalam kejujuran, sekali lagi jauh dari korupsi. Bapa di dalam sorga, kiranya Tuhan menopang kami semua, supaya kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, menjadi umat-Mu yang tunduk dan taat kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Sempurnakan hidup kami
supaya menjadi berguna buat siapapun yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami serahkan doa kami buat kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita bukan hanya berdoa, tapi memampukan kita untuk mewujudkan doa-doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Campur tangan dengan hidup kami dalam senang dan susah, dalam pengalaman yang berat dan yang ringan. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati supaya kita boleh memuliakan nama-Nya melalui hidup sehari-hari kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati saudara-saudara di dalam segala pergumulan. Terima kasih Bapak, Ibu, terima kasih. Tuhan menyertai kita. Sampai ketemu lain kali. Amin.